Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana isti'lala biladina Indonesia wa nu'lina istiqalana minal Holandiyin wa ja'alana syu'ban hurriya wa nahkumu jumhuratana Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات ويا أيها المستمعون الكرام والمستمعات رحمكم الله. Kaum muslimin, hadirin hadirat, Bapak Ibu saudara-saudari sidang pendengar sekalian di mana saja Bapak Ibu berada yang dapat mendengar siaran ini disiarkan dari Radio Baitur Rahman maupun LPP RRI Banda Aceh dan radio-radio lainnya yang turut merelay LPP RRI Banda Aceh. Marilah pertama-tama kita bersyukur dan memuji Allah atas segala bentuk anugerah dan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kemerdekaan bagi bangsa kita Indonesia. Berkat perjuangan dan jihad mengusir penjajahan barat, khususnya Belanda, dalam masa 350 tahun untuk kebanyakan daerah di Indonesia dan 50 tahun untuk daerah Aceh. Itu dimulai dari perang Aceh, dimulai 1873 sampai dengan 1942 masuknya penjajahan Jepang. Untuk Aceh sendiri sebenarnya perang itu belum berhenti sampai dengan tahun 1936 di Bakongan, pimpinan perang Tengku Cut Ali dan Raja Angkasa masih kita melawan Belanda. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang dirahmati Allah, pada hari ini kita bangsa Indonesia memperingati genapnya usia kemerdekaan kita 78 tahun. Ini satu anugerah yang kita harus syukuri dengan berbagai tindakan kita yang bermaksud membangun negeri ini menjadi negeri yang sejahtera. Dalam pertemuan kita yang ke-887 di malam hari ini, Khamis 30 Muharram 1445 Hijriah bertepatan dengan 17 Agustus 2023. Minggu yang kita jalani selana minggu kelima tahun 1445 Hijriah, ada minggu ke-33 hitungan tahun miladiah. Hari yang sedang kita jelang hari ini hari ke-30 hitungan tahun 1445 Hijriah atau hari ke-229 hitungan tahun 2023 miladiah. Yang jadi pokok bahasan kita malam ini jihad merebut kemerdekaan. Untuk membahas masalah ini, kita landaskan kajian kita pada sebuah hadis Nabi berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
man mata wa lam ya'zu wa lam yuhaddis nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaqin. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, siapa saja yang mati atau meninggal, walam ya'zu, dan dia tidak pernah bercita-cita berperang atau berjuang, walam yuhaddis nafsahu bihi, dan tidak pernah bertekad untuk berjuang di jalan Allah, mata ala syu'batin min nifaq. Kalau dia mati, kata Nabi, dia mati dalam kelompok orang munafik. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini riwayat Muslim, dikutip dari Bulughul Maram. Bapak Ibu sekalian, apa pemahaman jihad kalau dilihat dari segi agama, dari syara'? Al-jihad syar'an bazlul juhdi fi qitalil kuffari awil bu'ati. Jihad itu menurut pemahaman syara' mengorbankan tenaga dalam memerangi kaum kufar, orang-orang kafir yang menentang Islam, awil bughah, atau ada orang yang melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Islam. Memahami hadis ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa bertekad dan bercita-cita untuk berjihad itu hukumnya wajib, dan mereka mengaitkan semua usaha untuk berjihad itu wajib. Artinya untuk berjihad perlu beli senjata, perlu latihan, perlu strategi, macam-macam yang dibutuhkan sarana untuk berjuang, itu juga menjadi wajib. Jika jihad itu wajib, maka wajib pula lah kita bertekad dan bercita-cita untuk berjihad itu. Bapak Ibu sekalian sedang jemaah yang dirahmati Allah, pendengar sekalian, tidak adanya tekad yang bulat dan bercita-cita untuk berjihad akan berisiko tinggi. Apa risikonya? Yaitu jika ia mati atau orang itu mati, maka dia dimasukkan dalam golongan atau menjadi kelompok orang munafik. Tekad bulat haruslah tertanam dalam jiwa, walaupun dalam masa-masa terbatas. Niat bulat dalam jihad itu adalah membela agama Allah untuk tetap tegak dan berjalan. Jika ada rong-rongan dan tentangan dari musuh-musuh Islam, maka harus diperangi dan disingkirkan. Untuk ini, para ulama turun tangan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban setiap muslim, pada khususnya para pria, harus mengatur siasat dan barisan dalam mengusir penjajahan barat yang menjajah tanah air Indonesia, tanah air muslim pada umumnya, sehingga penegakan agama dan pengorbanan dan penyebaran agama langsung atau penyebaran agama itu tidak ada hambatan. Dan kalau ada hambatan itu harus diperangi
melalui jihad fisabilillah. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian, pendengar sekalian, oleh karena itu di seluruh tanah air kita yang telah dijajah oleh para penjajah barat itu harus diperangi dengan menggunakan kekuatan senjata melalui barisan jihad yang terorganisir. Kalau kita lihat di mana-mana pimpinan perang, terutama yang dipimpin oleh para ulama, mereka mengorganisir para prajurit perang untuk mau dan bergerak untuk berjihad dengan niat dan ikhlas. Ulama dan umara serta tentera Islam melawan untuk mengusir penjajah itu. Sejak dari Aceh, di Sumatera itu, selain Aceh juga di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur sama-sama berjuang untuk mengusir penjajahan. Banyak pejuang Muslim dan pimpinan perang, prajurit yang turut berjuang, mereka gugur dan syahid di medan perang atau mereka tertangkap dan diasingkan. Di Jawa umpamanya Pangeran Diponegoro, di Sumatera Barat Imam Bonjol, di Aceh Iskandar Muda, Tunku Siditiro, Tun Nyadin, Tunku Umar, Kamalah Hayati, mereka semua bersama ulama pimpinan perang telah berjuang berpuluh tahun bersama prajurit-prajuritnya, prajurit-prajurit pria. Kalau di Aceh itu ada namanya pasukan Inang Balai yang dipimpin oleh Kamalah Hayati, turut berjuang di medan perang melawan penjajahan. Atas dasar dan pengorbanan mereka lah akhirnya kita ini menjadi terbebas dari penjajahan barat dan pendudukan tentera Jepang. Akhirnya oleh pemimpin revolusi Indonesia menjadi merdeka yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Kalau kita membaca sejarah, pada peristiwa proklamasi itu terlibat pula di sana ada orang Jawa, ada orang Sumatera, dan ada orang Aceh khususnya. Sebahagian daripada teks proklamasi mula-mula ditulis oleh Soekarno, lalu disambung oleh Muhammad Hatta, lalu diselesaikan oleh Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo itu namanya Abdul Manaf, orang kita Aceh. Dan kemudian pada tanggal 17 Agustus di Pengangsaan Timur diproklamirkan Indonesia merdeka. Konsep proklamasi itu dibuang oleh Soekarno ke tong sampah. Tahu-tahu BM dia, orang kita Aceh, orang Biren, melihat apa yang dibuang ini. Dia melihat itu teks proklamasi, dia simpan. Jasa-jasa orang kita dari dulu, insya Allah, apakah di Aceh atau Indonesia, sudah terjadi gerakan-gerakan yang mereka lakukan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Apa ibu sekalian? Jadi Indonesia merdeka itu pada dasarnya perang yang sambung menyambung, perang yang terus menerus
Kalau di Aceh itu sampai dengan tahun 36 masih ada perang. Aceh sebagian besar daerah ditaklukkan dan sebagian lagi tidak bisa ditaklukkan. Bapak Ibu sekalian, inilah keikhlasan para pejuang kita, nenek moyang kita, di mana-mana mereka berjuang dengan darah, harta dan jiwa mereka melawan penjajahan karena mempertahankan agama. Memang perintah dari Nabi untuk berjuang itu memang tidak hanya jiwa, harta pun dimasukkan, alsinah, lisan pun dimasukkan. Seperti hadis yang dibaca dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jahidil musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, rawahu Ahmad wan Nasa'i. Hadis dari Anas, kata Nabi, perangilah orang-orang musyrik, orang-orang yang non muslim yang melawan penyebaran Islam dan sebagainya dengan memakai bi'amwalikum, harta, beli senjata, beli baju, beli ini, beli itu untuk persiapan perang. Wa anfusikum, nyawa, wa alsinatikum, dan lidahmu melalui corong-corong, penceramah-ceramah, himbauan-himbauan dan sebagainya. Ulama-ulama kita begitu gencarnya memberi penerangan kepada masyarakat, orang-orang muda untuk berjuang di medan perang, karena didasarkan pada firman Allah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia yang mengorbankan jiwa mereka untuk mencapai ridha Allah. Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Al-Baqarah surat 2 ayat 207. Di tempat yang lain Allah berfirman, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. At-Taubah surat ke-9 ayat ke-11. Sesungguhnya Allah membeli dari orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh dan terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang mendapati janji selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang tidak kamu lakukan itu, yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Surat At-Taubah surat 9 ayat 111. Bapak Ibu sedang jemaah pendengar sekalian, dengan demikian prajurit dan pejuang Allah berjuang dengan gagah berani. Mereka berjuang tanpa takut melawan musuh-musuh Islam, melawan musuh-musuh Allah. Mereka berjihad menegakkan menegakkan agama Allah di medan juang dengan mengharapkan ridha Allah
dan meninggikan kalimah Allah yang tinggi. Sidang jamaah yang dirahmati Allah pada sekalian, sudah 78 tahun NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memakai Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan Undang-Undang 1945 sebagai landasan hukum tempat berpijak. Ini suatu nikmat untuk generasi yang ditinggalkan pejuang. Mereka telah berjihad dan demi kepentingan anak cucu kita yang sekarang, generasi penerus yang ada yang masih hidup. Bagi generasi yang masih ada kini, harus bersyukur, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Dengan apa? Dengan memahami bahawa itu adalah nikmat Allah yang harus disyukuri. Bahawa kemerdekaan tidak hadir sendiri dan bukan pemberian penjajah. Kemerdekaan harus dijadikan pula di sisi dan oleh generasi yang ada sekarang, seharusnya dengan berjuang mengisi dan memelihara kemerdekaan yang telah diraih. Rasakan nikmat kemerdekaan bukan lagi gerakan kemerdekaan sekarang bukan lagi dengan pakai senjata, tetapi sekarang dengan mensejahterakan rakyat Indonesia dengan berbagai cara dan usaha, sehingga benar-benar keadilan sosial itu dapat ditegakkan dan terwujud dengan mengedepankan pendidikan anak-anak bangsa dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dari tingkat PAUD, menengah, sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, sekolah kejuruan dan bahkan perguruan tinggi dalam berbagai peringkatnya. Itu jadi sumber kemajuan, kerana melalui pendidikanlah akan berkembang terus daya fikir dan perkembangan daripada bangsa Indonesia itu sendiri, dengan memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dan teknologi, dengan mengadakan riset berbagai-bagai percobaan, memajukan ekonomi umat dengan memperkecil angka kemiskinan, memberikan akses kesihatan yang lebih memadai yang dikelola oleh doktor dan para medis yang terampil di rumah-rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, sehingga kesejahteraan rakyat di bidang kesihatan itu menjadi terjamin untuk masyarakat banyak di segala tempat, di serata tempat dan wilayah di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, perjuangan seterusnya apa? Keamanan negara diperkuat untuk semua angkatan. Dan kalau di Indonesia sekarang, Tentera Nasional Indonesia dari 3 angkatan itu harus diperkuat. Demikian juga lembaga kepolisian untuk menjaga keamanan dalam negeri. Penegakan hukum dikelola sedemikian rupa oleh berbagai lembaga peradilan, mahkamah dan berbagai lembaga lainnya yang mengurus masalah keamanan, kenyamanan hukum,
sampai dengan badan kejaksaan dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian sidang jamaah yang dirahmati Allah. Untuk itu sebenarnya pemerintah Indonesia yang ada sekarang harus berhati-hati, harus mampu menempatkan tenaga-tenaga yang terampil di tempat-tempat yang mereka kuasai. Kemudian itu dibutuhkan keuangan yang stabil, pemasukan negara yang teratur, itu harus dikelola dengan baik, apa itu pajak, apa itu hasil bumi dan sebagainya, sehingga rakyat Indonesia itu menjadi makmur, sempurna hidupnya. Negara baru bisa bergerak terus apabila didukung oleh dana-dana yang khusus yang dihasilkan oleh negara untuk belanja negara yang namanya APBN, APBD, PAD dan sebagainya. Itu masih stabil supaya bisa mengongkosi membayar gaji-gaji pegawai, gaji guru, gaji dosen, gaji aparat, sehingga mereka merasa nyaman dalam bekerja. Oleh karenanya menempatkan tenaga-tenaga terampil pada setiap bidangnya itu sangat butuh, sangat perlu untuk diperhatikan sebaik-baiknya. Oleh karenanya diharapkan kepada para pemimpin supaya mereka meninjau dengan baik orang-orang yang ditempatkan sebagai pemimpin-pemimpin di daerah, di baik tingkat provinsi sampai ke bawahnya dan tingkat-tingkat ke atas, semuanya dilihat orang yang mampu bekerja dan mampu berbuat. Itulah ya orang yang diangkat untuk menjadi pemimpin. Kemudian badan legislatif yang dipilih oleh rakyat, terutama di ke depan ini pilkada, itu sebenarnya mereka-mereka yang mau dipilih juga harus tahu diri apakah dia benar-benar bekerja untuk rakyat atau dia memang mau mencari keuntungan melalui lembaga yang namanya legislatif, baik DPR tingkat kota, tingkat kabupaten, dan mau juga DPR tingkat pusat, anggota DPD dan sebagainya. Mereka memang mau mereka diangkat, mau mereka dipilih, tapi mereka harus tahu diri bahwa mereka itu bekerja bukan untuk kepentingan diri pribadi, tapi untuk kepentingan rakyat Indonesia. Demikian juga presiden yang terpilih nanti itu harus selektif dalam mengangkat para menteri, mengangkat pimpinan lembaga-lembaga negara, supaya mereka itu bisa bekerja dengan jujur, dengan baik, dengan sempurna. Kalau orangnya tidak baik, tidak jujur, membuat suasana menjadi lebih kacau. Oleh karenanya yang sekarang namanya SDM, sumber daya manusia, itu harus dihasilkan melalui pendidikan dan latihan supaya mereka bisa bekerja dengan terampil dan dengan sempurna. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat bersama ketuanya, mereka merumuskan aturan-aturan. Kalau tingkat pusat namanya undang-undang, di daerah namanya perda umpamanya, atau di Aceh itu ada yang namanya kanun. Itu
dibuat demikian rupa sehingga benar-benar apa yang namanya undang-undang, kanun, undang-undang dasar dan sebagainya itu semuanya memberikan faedah dan kemenangan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan sementara, untuk kepentingan golongan tertentu. Ya, kadang-kadang partai politik itu berjuang untuk kepentingan partainya, bukan untuk kepentingan semua rakyat, sehingga mereka berbuat macam-macam. Untuk itulah sebenarnya mereka-mereka yang menunjukkan diri untuk jadi dipilih juga harus tahu diri, bukan untuk berfoya-foya di sana, bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk memikirkan kepentingan bangsa Indonesia yang mereka dalam keadaan belum berkecukupan, belum beres betul apa yang namanya kehidupan mereka, sehingga angka-angka kemiskinan itu masih tertinggal, masih ada angka kemiskinan di negeri kita. Memang Allah menciptakan manusia, ada yang kaya, ada yang miskin, tapi bagi yang kaya berkeharusan membantu orang-orang miskin. Pemerintah harus melihat di antara rakyatnya yang melarat hidupnya, maka itu dibantu, maka itu disokong supaya mereka bisa hidup layak. Mereka harus menempati rumah yang layak, pakaian yang layak, makanan yang layak, kesehatan yang layak. Syukurlah kalau sekarang kita di Aceh sudah ada di PJKS yang membantu kesehatan masyarakat untuk berobat dan sebagainya. Satu anugerah yang dengan adanya pemikiran yang dari pimpinan Aceh, sehingga terjadilah kemudahan dalam berobat, sehingga orang-orang dapat berobat dengan seperti gratis, artinya tidak harus bayar. Ini satu kebaikan. Di segi pendidikan, memang mutu pendidikan kita sedang-sedangan, sebab sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah atau swasta ada yang mereka harus dibayar tinggi. Pemerintah belum sanggup menggratiskan pendidikan kita di Indonesia, yang seharusnya pendidikan itu harus gratis, tapi ini masih harus dibayar dengan SPP dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, itulah kenangan kita berhadapan dengan hari kemerdekaan yang ke-78. Dengan izin Allah, Indonesia benar-benar akan merdeka, benar-benar akan mampu berjuang mempertahankan dirinya dari rongrongan luar dan hidup rakyat dalam keadaan kecukupan. Itulah harapan kita untuk masa mendatang. Itu pula yang harus dipikirkan oleh wakil-wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin yang terangkat nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amiltu su'an aw dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.